Halo semuanya, selamat datang kembali. Untuk sekarang kita sesi Q&A. Ada pertanyaan? Silakan, angkat tangan. Selamat siang, Mas Tama. Siang. Perkenalkan, nama saya Alfa, Mas. Saya aslinya daerah Jember, sebetulnya nggak terlalu jauh dari Mas Tama. Cuma udah di Jakarta mulai tahun 2011 ini, Mas. Ada pertanyaan dari saya. Siap. Ada 3 pertanyaan, Mas. Yang pertama, tadi kan Mas Tama menyampaikan ke kami berkaitan dengan akun investor, itu kan menggunakan akun Sen ya, Mas ya? Oh, portofolio akun tadi. Betul, ya? betul, Ya. akun Sen. Kemudian seperti kita ketahui bersama, yang namanya investor itu kan biasanya kita menghindarin untuk biaya swab dan segala macam, dan anjurannya pastinya menggunakan broker yang di luar itu, Mas. Yes. Ya, jadi pertanyaan saya, apakah aman, Mas, untuk kedepannya saat kita menggunakan broker luar ini, kemudian kita sebagai trader dengan tipe investor? Itu pertanyaan pertama. Oke. Ya. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua, ini berkaitan dengan market maker ya, Mas ya. Oke. Jadi beberapa hari yang lalu saya sempat diskusi sama teman saya berkaitan dengan market maker. Apakah ada semacam pola sih dari kerjasama atau market maker ini membentuk pola suatu harga? Kemudian yang terakhir, Mas Tama, kalau kita lihat dari akun challenge-nya Mas Tama, ini kan profitnya lumayan keren ya. Enggak lah, masih jauh. Iya, menurut kami Mas, menurut kami para member kan ini udah lumayan keren. Apakah kedepannya Mas Tama ingin mengadakan semacam copy trade buat kami semuanya membernya, Mas? Pertanyaannya 3 berarti ini ya. 3, Mas. Yang saya ingat tadi copy trade di Indonesia nggak boleh, Pak. Copy trade sebenarnya nggak boleh, benar kan? Nah, copy trade itu nggak boleh di Indonesia, memang nggak boleh untuk copy trade. Jadi kalau saya disuruh copy trade nggak bisa, karena nggak boleh, regulasinya tidak bolehkan. Ketika orang-orang bikin copy trade, keciduk nanti, Pak. Jadi mungkin teman-teman yang ada di YouTube ini masih ramai. Kalau ada yang nawarin copy trade, mungkin diingetin aja, nggak boleh. Diingetin aja, memang tidak boleh ditiru. Oke, kejawab satu. Kemudian yang kedua tadi, market maker bisa ngelola harga apa enggak gitu ya, Mas ya? Bisa manipulasi harga apa enggak gitu. Oke, market maker di sini itu sebenarnya apa sih? Broker bandar juga itu apa sih? Jadi contoh kita membeli sesuatu, contoh harga apa, biasanya saya bilang telur sih, harga emas lah, harga emas di 1000, oke, 1000 troy ounce. Kemudian saya mau beli nih, tetapi yang jual nggak mau, dia nggak mau, saya maunya di 1010 nih. Kalau mau ambil, nggak mau ya udah gitu. Itu yang nentuin siapa? Mereka atau market makernya ya, makanya dibilang liquidity provider tersebut. Di broker luar kebanyakan itu market maker, brokernya. Kalau di Indonesia yang saya tahu itu broker hanya menjembatani trader dan market maker atau liquidity provider tadi. Jadi mereka hanya jembatan aja. Nah, kalau di luar hampir semua itu market maker. Kecuali kalian kalau cari tipe akun yang ECN, itu berarti dia langsung ke liquidity provider. Nah, kenapa kok saya bilang market maker itu kurang, broker jadi market maker itu kurang bagus? Padahal sebenarnya ini cara-cara broker ya. Ini trader, di sini broker, ini LP. Nah, contoh para trader di sini biasanya kan hanya nerusin aja tuh harganya dari sini. Kalau harga dari broker itu sebenarnya jauh lebih murah, lebih cepat eksekusinya. Intinya kalau broker murah-murah itu pasti dia ambil orderannya sendiri. Karena murah banget, nggak mungkin dapat uang dari mana dia kalau nggak di market maker sendiri. Nah, kelemahannya ketika broker itu jadi liquidity provider juga, manipulasi data lebih gampang daripada mereka hanya ngirim ke liquidity provider. Itu yang ditakutin sebenarnya, kayak gitu. Oke. Kemudian yang terakhir tentang akun Sen. Ini di Indonesia masih belum ada akun Sen. Kira-kira mau ada apa enggak ya? Susah sekelihatannya ya. Sulit. Kalau di Indonesia mau pakai akun Sen itu agak susah. Pertanyaannya yang pertama tadi, Pak, coba dilanjutin lagi. Iya, jadi seperti ini. Bulan ini kita udah buka akun Sen dan segala macam. Tujuannya kita untuk investasikan jangka panjang 3 atau 5 tahun ke depan. Tiba-tiba dengan perubahan kebijakan dari pemerintah Indonesia 2 tahun ke depan, tiba-tiba di off-kan dan website nggak bisa dibuka dan segala macam, akhirnya duit lenyap. Seperti itu sih, Mas, pertanyaan. Oke, siap. Untuk masalah tutup brokernya dan lain-lain itu semua termasuk resiko sih, Pak. Makanya kita cari regulasi yang agak bagus. Jadi jangan regulasi di sini itu
yang saya bilang tadi, sekarang regulasi ternyata ada tahap-tahapnya. Yang paling susah, yang paling gampang itu ada semua. Jadi broker bikin regulasi itu ada yang mudah, ada yang sulit. Jadi cari broker yang regulasinya yang bagus. Contoh Asik, Bapepti itu juga bagus. Ada listnya, saya lupa di live kemarin. Bisa dicek di screenshot aja. Itu cari broker-broker yang Oke. Terima kasih banyak. Silakan. Selamat siang Pak Bulan dan Mas Tama. Siang Pak, apa kabar? Saya Dimas, kalau di Discord namanya Ibu Ganteng. Oh, Ibu Ganteng. Siap. Saya dari Depok, ya Pak. Gini Mas, sebelumnya kan saya pernah ngirim ke Mas Tama metode yang saya pakai untuk trading. Iya. Itu. Nah, pada saat itu kan saya nunjukin ke Mas Tama, juga ke Mas Gunawan, saat itu ada Mas Idris juga. Saya minta saran dan pendapatnya bagaimana pada metode yang saya pakai ini. Setelah itu, saya kan dapat beberapa saran dari Mas Tama, dari Mas Gunawan dan Mas Idris. Tetapi dari saran itu, Mas, saya kan akhirnya belajar lagi nih. Oh ya, saya dapat saran nih. Saya akhirnya pelajarin apa yang kurang nih. Saya lebih jadi kayak banyak kebingungan, Mas. Apakah saya harus balik ke yang video awal itu yang saya kasih ke Mas Tama atau bagaimana gitu ya sih, Mas? Ya. Kembali ke namanya kualitas. Jadi setiap trading kita nggak perlu ngambil semua. Kita hanya ambil kualitas trade saja. Yang paling kualitas yang kita ambil. Momentum candle tadi kita liatin banyak banget momentum. Tapi yang bagus yang mana nih? Yang probabilitasnya besar yang mana nih? Ya itu yang kita hajar. Makanya kenapa win rate kita gede banget. Berapa tadi? 84. Oke. 85. Ya benar. Berarti sekitar 80 sampai 85 lah. 80 sampai 90-an. Itu win rate-nya. Nah, kenapa kok bisa win rate-nya luar biasa? Kualitas. Oke. Jadi kita termotivasi untuk belajar lagi. Apa yang baru nih? Apa yang keren nih? Apa nih? Cuma yang di sini tetap jalan aja nih, pelan-pelan. Nah, makanya kenapa kita super independen, katanya orang-orang super independen. Jadi contoh, ini loh portofolio saya, ini loh live tradingnya. Kalian bisa lihat live-nya, ini jadinya. Caranya saya kayak gini. Coba nih. Kemudian kita tanya jawab, hasilnya gimana? Kemudian kita diskusi di situ. Itu menurut saya keren. Itu menurut saya. Oke, ada pertanyaan lagi? Selamat siang Mas Tama. Siang Pak. Nama saya Sena. Di sini saya ada 2 pertanyaan sebenarnya. Ini Sena yang kemarin kita kontak. Iya. Apa kabar? Baik Mas. Silakan. Iya. Nah jadi saya sebenarnya ada 2 pertanyaan di sini. Cuma saya coba dulu yang pertama dulu nih. Dari penjelasan technical analysis Mas Tama tadi kan, yang kenapa menurut technical analisisnya nih bakal turun misalnya. Tapi kok tiba-tiba naik? Berarti kan bisa aja ada news yang bilang harganya tiba-tiba bakal naik gitu kan. Secara signifikan. Nah, berarti kan artinya apakah technical analisis selalu kalah dari fundamental analisis, Mas? Terus juga dan gimana caranya bisa tahu kalau saat news nanti bakal naik atau turun dan pada jam berapa news itu datang? Terus untuk mempelajari fundamental analisis secara mendalam tuh menurut Mas Tama itu gimana, Mas? Oke, menarik. Fundamental. Kalau dibilang kalah, sebenarnya gitu loh. Technical analysis di sini buat apa sih sebenarnya? Tujuannya apa kalau boleh tahu? Ayo. Tujuan dari kita technical analysis. Ayo, ada yang tahu nggak? Melihat tren kan, Mas? Melihat tren boleh. Terus probabilitas naikin boleh. Jadi gini. Sebenarnya gini, ada harga di sini kan bergerak terus. Contoh harga mic ini kan naik turun tuh, kadang-kadang 10.000, kadang-kadang 100.000, kadang-kadang 150 naik turun. Nah di situ supaya gampang lihatnya ditaruh namanya chart, kayak digambar sama mereka. Jadi contoh harganya naik, harganya turun, harganya naik, digambar sama mereka. Oke. Keluarlah namanya grafik. Oke, ini dasar aja. Keluarlah namanya grafik. Jadi harga tadi kan gerak-gerak terus kan tiba-tiba keluarlah di gambar jadinya kayak gini. Setelah kayak gini, nah apa yang dilakuin teman-teman nih? Kita lihat bahwa contoh harga di sini 150.000. Oke, setelah 150.000 harga itu langsung drop signifikan. Contoh aja, simple. Berarti kita ekspektasi ketika nyentuh di area 150.000 lagi, orang-orang takut nih, nanti kayak kemarin setelah 150 terus turun gitu loh. Ternyata iya, orang-orang takut. Kalau orang takut pasti mereka menjual, turun juga. Nah itulah alasan kenapa technical analysis itu pengaruh. Soalnya
ada datanya, kita bisa tahu harga-harga signifikannya di mana, itulah waktu kita entry di situ. Kemudian kalau ada fundamental, terus ya apa? Nah, fundamental di sini sebenarnya kita harus lihat fundamental namanya makro sama mikro. Kalau mikro itu seperti Forex Factory, itu mikro, hanya beberapa menit, 15, 30 menit, itu mikro. Tetapi ketika kita ngomongin sudah makro, kayak Fed motong suku bunga, kemudian ada perang di mana-mana, itu udah makro, di mana bukan 15-30 menit lagi, bukan. Itu udah bakalan berhari-hari itu. Jadi contoh, harga emas naik waktu makroekonomi, ya jangan sell, karena ini news besar. Kayak bentar lagi ada US election tanggal 5 November. Kita harus tentukan ini kita mau buy atau kita mau sell posisi. Nah, dari semua fundamental kita harus ikutin. Tetapi kalau hanya mikro itu kembali di situ, Pak. Jadi contoh ini naik gitu. Oke, hanya berapa menit selesai. Oke, 2 pertanyaan lagi, silakan di belakang. Perkenalin, nama gue Joshua. Mas Tama, aku mau nanya. Buat personal Mas Tama itu, Profirm itu gimana? Mas Tama sendiri pernah pakai Profirm nggak? Oke, Profirm. Pakai Profirm sekarang? Oh, pakai sekarang sama. Oh, enggak, maksudnya Joshua-nya. Mau sih, mau pakai Profirm. Oke, siap, mantap. Oke, Profirm di sini lagi rame ya kelihatannya di Indo ya? Lagi rame ya? Lagi Maya. Di luar udah dari dulu sebenarnya. Iya benar. Dari dulu sebenarnya. Sebenarnya legal nggak sih? Bu, tahu nggak ya? Profirm legal nggak di Indonesia sebenarnya? Profirm itu di Indonesia sebenarnya masih gray area. Sebenarnya. Kok belum kenapa-napa? Belum aja. Maksudnya kita nggak tahu, regulasinya belum ada. Nah, untuk masalah Profirm, saya belum pernah nyoba Profirm karena saya dari dulu trading sendiri. Karena menurut saya kalau saya trading sendiri, loss sendiri, uang saya sendiri, itu saya lebih kalau sakit ya sakit, kalau seneng ya seneng gitu maksudnya. Nah gitu. Tapi yang saya lihat teman-teman di Profirm itu risk and reward sangat-sangat penting kelihatannya ya, benar ya? Oke, kemudian resiko pokoknya stabil itu yang harus diakui. Sebenarnya untuk trading di sini kuncinya apa sih sebenarnya? Mau pakai Profirm, mau pakai Fibonacci, yang penting kan profit, ya enggak? Benar. Kalau coba Profirm dan berhasil, ajar. Kalau memang contohnya udah trading sendiri dan profit, ngapain gitu maksudnya? Iya. Ngapain? Tinggal gedein modalnya, pelan-pelan nabungin, beres. Nah, kalau menurut saya loh ya, ini menurut saya. Jadi kalau menurut saya mending seperti itu. Oke? Siap. Biasa kan aku misalkan contoh modal aku 50 juta, aku pakai resiko 1%. Jadi biasanya aku deposit ke broker tuh paling 500.000. Jadi 500.000 itu SL-nya aku MC ya udah habis gitu. Cuma 500.000 itu juga aku flip ke 1-2 juta. Nah itu bingung sih aku kadang berat jurnalnya. Coba pakai MyFactbook. MyFactbook itu keren. Saya kenapa kok nggak pakai MQL 5? Ya kan? Kalau teman-teman kan biasanya lihatnya MQL 5 tuh kurang detail. Nggak bakalan sedetail yang tadi. Tadi kan kita bisa tahu kayak kita untung per hari berapa, kita WD berapa, kemudian satu game. Nah, kalian bisa lihat di sini per hari kita bisa per hari ini kita untung berapa nih, withdraw berapa kali nih. Kemudian bisa lihat balance equity-nya berapa, drawdown-nya gimana, holding time-nya berapa. Kemudian ketika kalian klik di sini, kalian bisa lihat juga apa yang di holding, XAU USD paling lama, berapa lama saya holding, paling banyak saya holding long apa short. Jadi semua data keluar di sini. Kalau MQL nggak sampai sini. Konekin, keren itu. Mungkin bisa dicoba. Oh berarti Mas Tama nggak pakai Excel apa, jadi otomatis pakai MyFactbook? MyFactbook. Kalau Excel kelamaan. Iya benar. Coba aja. Soalnya kalau scalping kan, ada 10 entry lumayan. Taruh aja, nanti kelihatan. Keren itu. Oke. Kalau nggak salah harus pakai VPN. Kalau mau di MQL 5 juga boleh, cuma datanya kita suka di data soalnya. Jadi kalau data semakin lengkap kan kita lebih enak tuh. Benerin strateginya seperti apa kan lebih enak. Oke. Ada lagi? Oke, lanjut. Ya, siang Mas Tama. Saya Kevin. Halo Pak Kevin, apa kabar? Belum lama join komunitasnya Mas Tama. Siap.
Nah kan kemarin saya juga coba-coba, maksudnya belajarin yang momentum trading ini kan. Menurut saya ini cocok gitu buat saya. Menurut saya probabilitasnya juga tinggi. Jadi pertanyaan saya, kenapa kan tadi saya lihat di jurnalnya Mas Tama di MyFX Book itu ada di saat Mas Tama 2 kali lot size-nya. Iya. Nah, Terus? Nah, gimana Mas Tama tahu dapat confidence itu? Karena selama saya trading ini, ketika saya mau naikin double lot-nya, Malah kena sell. rugi. Yes. Terus? Itu sih Mas pertanyaan. Oke, siap. Makasih. Itu pertanyaan bagus gitu tuh. Tanyanya. Oke. Contoh kembali lagi ke yang tadi, ke kualitas trading. Jadi kualitas di sini, oke. Jadi ada yang quality di sini kita harus bedain yang standar dan yang apa ya kalau bilang excellent kalau bilang. Oke. Jadi contoh dari 100 momentum candle kita hanya ngambil 5. Nah, dari 5 mana nih kira-kira yang excellent? Yang benar-benar memang bagus banget di sini apa sih kriteria saya tradingnya? Pertama, H1, M30, M15, M5 sama turun semua. Kayak tadi kita nunjukin kan tadi ya. Nah itu kan semuanya turun tuh. There is no way dia bakalan naik. There is no way. Kita tinggal sell posisi. Itu probabilitas besar. Nah itulah dimana saya naikin lot size-nya. Kalau nggak gitu, contoh excellent ya. Kalau kalian sebenarnya saya sering banget dapat yang excellent. Jadi entry-nya itu bukan 0,2 Pak. Jadi 0,1 tak tik-tik gitu. 2 kali sama aja. Soalnya kalau 0,2 ribet ke atas dan kita ganti. Sekarang tinggal tek gitu doang. Berarti itu saya pas dapat momen yang excellent. Nah, orang-orang yang masih baru itu susah bedain standar sama excellent. Nah, menurut saya mending pakai risiko agak lumayan kecil saja, dicoba-coba terus stabil aja. Nanti lama-kelamaan instingnya dapat. Nah, ketika insting dapat, biasanya kayak gini tuh kayak gini nih. Nah, itu udah waktunya berarti. Kalian udah tahu mana quality yang standar sama yang excellent. Oke, kalau standar mungkin ya biasanya lah M15, M30 bilang akan ada penurunan, ya udah. Di M1 ada rejection atau gitu, malah itu nggak begitu. Semua time frame bilang akan ada penurunan, ngapain kan gitu kan maksudnya. Ya. Terus ingat waktu kita live trading, kalau nggak salah Mas ya itu ya, kita juga bilang sell posisi, kita lagi ada sell posisi, saya layering nih sampai 2 kali karena ini semuanya turun loh, ini naik cuma koreksi, kelihatan banget ini semuanya turun, ya udah tahan aja. Alhasil kita dapat lumayan banyak, kita bareng-bareng. Kalau nggak salah minggu kemarin, saya lupa. Pokoknya yang saya ingin tekankan di sini, semua transaksi kita itu kalian bisa cek, kalian bisa ke-record semuanya, entry-an kita itu semuanya Jadi, oh ini kok di sinyal scalping di sini kok TP, lihat live-nya, oh caranya kayak gini. Oh ini kok 3 kali entry, oh gini. Jadi kalian bisa bolak-balik kayak gitu, belajarin lagi tentang metode scalping di sini. Karena ada beberapa penjelasan yang saya nggak bisa omongin karena itu emang insting. Jadi kalian harus kayak, oh mungkin kayak gini. Jadi ituin sendirilah. Saya juga kadang-kadang bingung jelasin. Ada kalau nggak salah tadi yang gini. Ada sell turun banget, kenapa kok sampai saya bisa TP 3 kali kayak gini? Itu kan tadi kan. Itu insting aja, karena momen lagi turun-turunnya, saya berekspektasi, bukan udah terjadi, tapi saya berekspektasi dari pengalaman ke belakang bahwa sepanjang ini akan ngelanjutin terus. Saya berekspektasi seperti itu. Berarti oke, saya sell posisi aja. Kemudian harga masih lanjut. Saya lihat di time frame kecil masih semuanya sell. Saya berekspektasi lagi dari pengalaman bertahun-tahun, kemungkinan masih akan ada penurunan lagi nih. Kayaknya saya sell lagi. Makanya kemarin teman-teman lumayan tuh saya bilang, WD jangan lupa. Tadi ada satu tuh, sudah terakhir dah. Silakan Pak. Mas Sama ini tanya lagi ya. Kalau yang di MyFX Book tadi kan scalpingnya itu ada yang turun sampai 60% tuh. Tapi secara equity sama grow-nya nggak ada yang turun. Berarti kan udah drawdown balik lagi tuh. Iya. Nah ini batas wajarnya kita nahan
drawdown itu kalau scalping sampai berapa gitu? Sebenarnya di 50% itu bukan gini, 50% itu karena modalnya kecil awal. Nah itu di awal itu loh, kita kena 50 itu gara-gara di awal tadi. Sebenarnya kalau udah nyentok di 10 itu pasti nggak bakal 50%. Jadi sebenarnya di awal aja, karena modal kita, contoh trading challenge yang ketiga yang $30 kita bisa WD berapa? Aku lupa lah, 2 juta atau 1,5 juta tiap hari itu dari 30 ke 5 jutanya. Susah banget, drawdownnya luar biasa itu. Karena $30 loh, bayangin gimana biar jadi sebesar apa 2 minggu kan. Trading challenge di sini sebenarnya gini, kalau yang nggak tahu trading challenge di sini kita men-challenge diri kita sendiri selama 2 minggu. Modal kecil bisa dapat berapa sih? Itu loh sebenarnya trading challenge itu. Nah makanya bisa sebesar itu. Oke, jadi kalau dibilang drawdown di situ, yes, market akan kembali ke trennya, itu pasti. Ketika modal kita kecil tadi itu drawdown 50 gara-gara di awal. Kita tahu harga akan kembali, ya wis kita tahan. Kalau maksimalnya, ya jangan sampai di 50 sebenarnya kan. Paling di 30, di 20 aja udah cukup. Oke, karena untuk challenge account, resiko menurut saya di 10% aja udah. Oke. Udah ya? Kasih. Aman ya? Thank you semuanya.